Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang hubungan roda-roda. Nah, di sini adalah dua contoh penerapan yang akan Ibu jelaskan nanti, yaitu roda sepeda, kemudian ada gear. Selanjutnya, untuk rumusnya kita menggunakan 3 jenis. Yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat. Nah, konsep kerjanya pada roda sepusat ini adalah dua lingkaran pada sepeda yang bergerak maju, maka roda belakang akan berputar searah jarum jam. Artinya, kecepatan sudut gear belakang dan roda belakang adalah sama. Ya, kita lihat di situ adalah kecepatan sudutnya omega A sama dengan omega B. Nah, sehingga kecepatan sudutnya sama, maka kita turunkan menggunakan rumus Pi per A. Jadi omega A sama dengan Pi A per RA, kemudian sama dengan omega B sama dengan Pi B per RB. Ya, keterangannya ada di sampingnya. Omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Pi adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Dan R adalah jari-jari dalam meter. Hubungan yang kedua yaitu adalah hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, konsep kerjanya yaitu di saat sepeda itu bergerak maju. Namun, gear depan dan gear belakang akan berputar searah jarum jam. Artinya arahnya sama. Nah, sehingga kecepatan linearnya juga akan sama. Nah, karena kecepatan linearnya sama, maka kecepatan sudutnya akan berbeda. Sehingga rumusnya Pi A sama dengan Pi B. Atau kita turunkan menjadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, konsep kerjanya adalah terjadi jika roda yang lebih besar berputar searah jarum jam. Maka roda yang kecil akan berputar berlawanan arah atau berlawanan jarum jam. Sehingga arah kecepatan sudutnya berlawanan. Namun kecepatan linearnya sama. Jadinya Pi A sama dengan Pi B. Kemudian kita turunkan menjadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, itu adalah ketiga hubungan roda-roda, yaitu sepusat, dihubungkan dengan rantai, dan bersinggungan. Nah, baiklah, selanjutnya contoh soal. Yang pertama adalah dua buah roda A dan B yang berada pada satu poros memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jika kecepatan linear roda A adalah 6 meter per sekon, tentukan A. Kecepatan sudut roda A, B. Kecepatan linear, dan kecepatan sudut roda B. Ya, penyelesaiannya kita masukkan dulu yang diketahui. Jari-jari roda A 2 cm, kita ubah ke dalam meter, jadinya 0,02 meter. Kemudian roda B sama dengan 8 cm, kita ubah satuannya menjadi meter, jadi 0,08 meter. Kemudian kecepatan linear A diketahui 6 meter per sekon dan ditanya omega A, Pi B, dan omega B. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Ya, yang pertama, kecepatan sudut roda A kita bisa menghitungnya dengan rumus omega A sama dengan VA per RA atau 6 dibagi 0,02. Jadi hasilnya kecepatan sudut roda A adalah 300 radian per sekon.
Kemudian selanjutnya untuk yang B, roda A dan B adalah roda-roda yang sepusat, sehingga berlaku persamaan omega A sama dengan omega B. Nah, karena diketahui omega B-nya 300 radian per sekon, maka kecepatan linearnya kita bisa hitung dengan persamaan PB sama dengan omega B dikali RB. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dua buah roda dihubungkan dengan rantai. Roda yang lebih kecil dengan jari-jari 8 cm diputar pada 100 radian per sekon. Jika jari-jari roda yang lebih besar adalah 15 cm, berapakah kecepatan linear kedua roda tersebut? Dan berapa juga kecepatan sudut roda yang lebih besar? Kita masukkan yang diketahuinya tadi, R1 sama dengan 8 cm. Kita ubah satuannya menjadi 0,28 meter. Kemudian jari-jari yang kedua 15 cm, kita ubah satuannya menjadi 0,15 meter. Kemudian kecepatan sudut yang pertama adalah 100 radian per sekon. Nah, yang ditanya kecepatan linear roda 1 dan roda 2. Nah, karena kedua roda ini dihubungkan dengan tali atau sabuk dan memiliki kecepatan linear yang sama, jadi kecepatan linear Pi1 sama dengan Pi2. Nah, ini penyelesaiannya. Kecepatan linear roda 1 Pi1 sama dengan omega 1 dikali R1. Kita masukkan ya angkanya tadi yang diketahui 100 dikali 0,28, jadi hasilnya 8 meter per sekon. Nah, karena kecepatan linear roda pertama dan roda kedua itu sama, jadi kita bisa tuliskan lagi ya, Pi2 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian kita cari kecepatan sudut roda keduanya. Pi2 sama dengan omega 2 dikali R2. Kita cari omega 2-nya sama dengan Pi2 per R2. Jadinya 8 dibagi 0,15. Hasilnya 53,33 radian per sekon. Nah, di sini contoh soal yang ketiga, dua buah silinder bersinggungan satu sama lain, seperti gambar di bawah ini. Jika diketahui jari-jari dari masing-masing silinder, RA sama dengan 50 cm, RB sama dengan 30 cm. Kemudian silinder B dihubungkan dengan mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan kecepatan sudut tetap 5 radian per sekon. Jika kedua silinder itu berputar tanpa slip, tentukan kecepatan linear silinder A dan B serta kecepatan sudut silinder A. Kita masukkan yang diketahui, RA-nya 50 cm, satuannya kita ubah ke meter, jadinya 0,5 meter, kemudian RB 30 cm menjadi 0,3 meter. Kemudian omega B sama dengan 5 radian per sekon. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan linear silinder A dan B, serta kecepatan sudut dari silinder A. Nah, dalam hal ini, karena kedua silinder ini dihubungkan saling bersinggungan, jadi kecepatan linearnya sama, yaitu adalah Pi-B sama dengan Pi-A. Ya, ini penyelesaiannya. Kecepatan linear silinder B, Pi-B sama dengan omega B dikali RB. Jadinya 5 dikali 0,3, hasilnya 1,5 meter per sekon. Kemudian kecepatan linear silinder A, karena tadi hubungannya bersinggungan, maka kecepatan linearnya sama ya, Pi-A sama dengan Pi-B.
Jadinya pi A itu sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian selanjutnya kecepatan sudut dari silinder A. Kita gunakan rumus pi A sama dengan omega A dikali RA. Kemudian omega A sama dengan pi A dibagi RA. 1,5 dibagi 0,5 jadi hasilnya 3 radian per sekon. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.